kembali lagi ke channel saya Miftahul Sudur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dari pembahasan dari sosiologi hukum yang terutama tentang penegakan hukum dalam pendekatan hukum progresif. Pembahasan yang pertama yaitu penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum secara konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai tersebut harus mampu mewujudkan dalam realitas nyata. Dengan demikian, hukum tidak dapat merealisasikan kehendaknya tersebut karena hukum adalah sebuah kaidah. Jadi dalam hal ini, hukum membutuhkan bantuan manusia, yaitu aparat penegak hukum. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif yaitu dasolen dengan hukum sosiologis atau dasen, yaitu kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya atau perilaku masyarakat sehari-hari. Penegakan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum tersebut menjadi sebuah kenyataan. Pembahasan kedua yaitu konsep dasar hukum progresif. Hukum progresif sendiri dilahirkan oleh Sacipto Raharjo yang merupakan suatu gagasan yang berdiri pada suatu maksim, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif hendak melampaui paham positivisme hukum yang hanya melihat hukum sekedar institusi formal dan peraturan. Hukum progresif sendiri mempunyai kata dasar yaitu progress yang artinya bergerak ke arah depan, yang dapat dilacak lagi menjadi dua suku kata yaitu pro yaitu artinya sebelum dan gradi yang artinya melangkah. Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia, karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka dalam menjalankan suatu hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau mengeja pasal demi pasal. Nah, dalam suatu proses hukum tidak dapat hanya melakukan atau menggunakan suatu logika hukum, melainkan juga logika filosofis dan sosial. Ketiganya akan selalu dalam persaingan satu sama lain. Nah, dalam hal ini hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu karakter hukum progresif. Nah, karakter hukum progresif dapat diidentifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Yang kedua, hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet dan Selnick bertipe responsif. Yang ketiga, hukum progresif berbagi paham dengan legal realisme karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Yang keempat, hukum progresif memiliki kedekatan dengan social jurisprudence dari Westerpoon yang mengkaji hukum tidak sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. Terus yang kelima, hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal metayuridis atau keadilan. Yang keenam, hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal students, namun cakupannya lebih luas. Nah, lanjut ke poin ketiga pokok pembahasan, yaitu penegakan hukum progresif. Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi
logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan yang tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Berikutnya gambaran perilaku penegakan hukum konvensional. Nah, ada tiga gambaran, yaitu yang pertama, perilaku penegakan hukum dalam memahami dan membaca hukum dilakukan secara linier, deterministik, dan mekanistik, yang itu semua dipengaruhi oleh arus berpikir legal positivis. Ya, yang kedua, sulit sekali mengharapkan cara-cara konvensional akan menghadirkan penegakan hukum yang memiliki kreativitas untuk memberanikan diri melakukan interpretasi secara progresif atas dasar bahwa hukum manusia dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, penegakan hukum konvensional sangat erat sekali dengan tipe cara berhukum yang mempertahankan status quo dalam hukum, artinya semata-mata hanya menjalankan kepastian undang-undang saja. Sedangkan cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham legal positivis. Nah, ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para penegak hukum, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan atau rule, tetapi juga perilaku atau behavior. Dengan demikian, cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual, akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi di balik teks tersebut, secara tertulis maupun teks yang hidup dalam masyarakat. Nah, sedangkan hukum progresif dalam penegakannya mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah penegakan hukum progresif akan berpijak pada landasan filosofis hukum untuk manusia, bukan sebalik. Yang kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi yang final. Yang ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap untuk tidak terjebak dalam status quo berhukum. Nah, yang keempat, penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan. Nah, memposisikan diri sebagai penegakan hukum progresif berarti tidak ingin terkukung dalam cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positivis. Watak pembebasan akan menjadi pintu penegakan hukum progresif yang mau melihat hukum sebagai ranah substansial ketimbang hanya prosedural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.